Oke baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi ya tentang perusahaan multinasional. Kita lanjutkan pertemuan kemarin, kita membahas tentang pengertian multinational company dan lain sebagainya, dan keuntungan serta kerugiannya begitu ya dengan adanya multinational company terhadap suatu negara. Hari ini kita akan sedikit membahas lagi gitu ya terkait dengan masih tentang keuntungan dengan kelemahan dari MNC itu tadi ya. Ini ya, ini kemarin sepertinya sudah kita bahas sedikit ya tentang keluhan terhadap tuan rumah, ada pembatasan laba, harga sumber daya lebih mahal, pembatasan devisa, peraturan yang bersifat eksploitatif, dan kegagalan kewajiban memenuhi kewajiban kontrak. Oke. Nah, ini adalah keuntungan umum dari MNC atau perusahaan multinasional itu ya. Ada pertumbuhan, penghasilan, pembelajaran, dan pembangunan. Mau tidak mau pertumbuhan suatu MNC itu akan terus bertumbuh kalau yang tidak kolaps, yang semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan mulus dan pengaturan secara manajerialnya baik, maka pertumbuhan perusahaan itu akan cenderung stabil begitu ya. Penghasilannya pun akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, tidak ada gitu. Nah, ada satu hal yang menjadi agak ini adalah pembelajaran ya. Kalau kawan-kawan melihat ada contoh, kita ambil perusahaan MNC itu KFC aja, seluruh dunia ada KFC. Nah, tapi KFC Indonesia dengan KFC di Malaysia misalnya itu sudah berbeda. Karena apa? Mereka belajar tentang kulturnya. Orang Indonesia suka rendang misalkan, kapan itu ada KFC apa McDonald itu bikin ayam bumbu rendang begitu di salah satu menunya. Sedangkan di Malaysia misalkan mereka senang makan bawang bombay gitu, ada salad tapi isinya tuh bawang bombay semua begitu. Nah, itu mereka belajar tentang kultur yang ada di Indonesia sehingga mengikuti kesukaan masyarakat di Indonesia. Dan tentu saja keuntungan umum MNC itu adalah pembangunan. Semakin lama dia beroperasi, mereka akan membangun asetnya ya, menambah pendapatannya untuk lebih banyak dan menyisihkan sebagian laba yang dia miliki untuk ditahan dan pembangunan aset-aset yang ada. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada jenis tenaga kerjanya ya di PMN. Ini adalah pemahaman modal asing ya. Itu tenaga kerjanya itu ada ekspatriat atau tenaga asing ya, lalu ada tenaga lokal tentu saja, dan warga negara ketiga. Oke, contohnya gini, maksudnya ekspatriat itu adalah tenaga kerja asing di mana perusahaan itu berada. Contoh Unilever berasal dari mana? Anggaplah kalau itu Samsung deh ya. Samsung berasal dari Korea. Ekspatriatnya itu adalah orang Korea. Lalu tenaga lokalnya itu adalah misalkan dia bikin Samsung di Indonesia, berarti tenaga lokalnya ya masyarakat Indonesia. Nah, warga negara ketiga ini misalkan dia butuh kuli-kuli atau apa segala macam, itu mungkin diambil dari Afrika misalkan. Kalau misalkan kita berkaca dengan perusahaan lain seperti perusahaan perkebunan yang ada di luar negeri, itu warga negara ketiga biasanya diambil dari Afrika sebagai buruh kasar seperti itu ya. Ini adalah jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ini keuntungan pekerjaan staf lokal, ekspatriat, dan anak perusahaan di luar negeri ya. Staf lokal tentu saja biaya tenaga kerja lebih murah, meningkatkan kepercayaan pada warga negara lokal ya, lalu meningkatkan penerimaan masyarakat lokal terhadap perusahaan ya, lalu juga dan pasti mengurangi pengangguran, lalu memaksimalkan jumlah opsi yang tersedia di lingkungan lokal, pengakuan perusahaan sebagai peserta yang sah dalam perekonomian lokal, dan secara efektif mencerminkan pertimbangan dan kendala lokal dalam proses pembuatan keputusan begitu ya. Contoh sekarang COVID-19, gubernurnya ngomong A, pasti perusahaan juga akan ikut terhadap hal itu begitu ya. Nah, keuntungan mempekerjakan ekspatriat tadi adalah orang di mana perusahaan itu berada di negara asalnya, atau paling tidak tenaga ahli dari sana lah yang ingin membawa
perusahaan itu di suatu negara ya. Kesamaan budaya dengan perusahaan induk menjamin pengalihan praktik bisnis dan manajemen ya. Samsung tadi di Korea, kesamaan budayanya Samsung Korea dengan Samsung ini ya, dia akan bawa ke sini dan praktik bisnis dan manajemennya itu mengikuti gaya-gaya yang di sana. Lalu meningkatkan pengendalian dan koordinasi dari anak-anak perusahaan internasional. Salah satunya adalah bahasa kan akan menjadi salah satu kendala yang cukup besar ya di suatu negara ketika memegang sebuah perusahaan. Nah ini kalau misalkan bahasanya tidak bisa diginikan, berarti pengendalian dan koordinasi anak perusahaan internasional agak susah awal ya. Lalu memberikan orientasi multinasional melalui pengalaman di perusahaan induk kepada karyawan. Oke, mendidik karyawannya dengan pengalaman multinasional itu. Lalu ada menghimpun kelompok eksekutif berpengalaman internasional. Dan bakat lokal belum bisa memberikan nilai sebanyak ekspatriat ya. Biasanya itu bakat-bakat lokal belum bisa memenuhi ekspatriat. Dia juga sudah lama melanglang buana ke berbagai negara melakukan hal itu, sehingga kemampuan mereka untuk memimpin akan jauh lebih baik dan memegang perusahaan. Oke, baik, next. Kerugiannya nih ya. Ini adalah yang pertama adalah kesulitan dalam menyeimbangkan permintaan lokal dan prioritas global. Nah, lalu tertundanya keputusan lokal yang sulit, misalnya pemberhentian kerja hingga saat dimana kondisi tidak bisa dihindarkan lagi. Nah itu. Lalu kesulitan untuk merekrut staf yang berkualifikasi. Kadang kalau misalkan masuk ke sini kualifikasinya tinggi ya, biasanya perusahaan multinasional agak susah dia untuk merekrut, tapi setelah berhasil masuk dia akan sangat dijaga oleh perusahaannya itu. Lalu dapat mengurangi tingkat pengendalian lokal oleh kantor pusat. Nah itu kerugiannya, itu dapat mengurangi tingkat pengendaliannya kan. Ini mereka takut disaingi oleh orang-orang lokal, sehingga kalau misalkan dia terlalu sering diangkat begitu kan, nah, kantor pusat kadang agak bisa mengintervensi gitu ya. Lalu ada ekspatriat menciptakan kerugiannya adalah menciptakan masalah penyesuaian terhadap lingkungan dan budaya asing. Oke, budaya kita di Indonesia dengan budaya orang asing di luar negeri itu akan susah ya untuk disatukan ya terkadang. Lalu adalah meningkatkan keasingan dari anak perusahaan ya. Andai kata dia tidak bisa mengikuti ya, tidak bisa masuk dengan baik, nanti dia akan menjadi asing anak perusahaan itu terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Lalu ada melibatkan biaya pindahan, gaji dan biaya lain yang lebih tinggi ya, karena dari negaranya sendiri pindah ke Indonesia pasti perusahaan akan menyediakan rumah untuk ekspatriatnya, menyiapkan kendaraan dan lain sebagainya, dan itu biayanya cukup tinggi. Dapat menimbulkan masalah pribadi dan keluarga. Andai kata mereka sudah berkeluarga dan tidak dibawa ke sini, itu bisa juga menjadi masalah. Berdampak insentif negatif pada moral dan motivasi manajemen lokal ya. Kalau kawan-kawan besok suatu saat kerja di perusahaan multinasional, kawan-kawan akan merasakan ini, bahwa bosnya misalkan orang mana kayak gitu, sering dimarah-marahi orang ini, terus habis itu dalam hati mereka akan mengatakan bahwa kita dijajah dan lain sebagainya. Nah ini bersifat negatif pada moral dan motivasi manajemen lokal ya kan. Bisa terkena restriksi oleh pemerintah lokal. Restriksi itu ya contohnya kalau misalkan punya perusahaan di sini, dia harus ada pembatasan tertentu gitu, ada peraturan tertentu yang tidak bisa dilakukan. Contohnya misalkan orang yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia harus ada visa izin tinggal kerja itu selama-lamanya 6 bulan, dan setelah 6 bulan mereka harus kembali dulu ke negaranya masing-masing, atau paling tidak pindah ke negara lain baru balik lagi ke Indonesia untuk mendapatkan perpanjangan visa tersebut. Nah itu adanya restriksi seperti itu atau susahan masuk
dari pemerintah lokal. Nah, manajemen MNC itu memiliki kompleksitas yang cukup tinggi ya. Perlu diketahui bahwa kedaulatan nasional, kondisi ekonomi nasional, nilai dan kelembagaan nasional, revolusi industri nasional, jarak geografis dan wilayah penduduk menjadi salah satu kompleksitas manajemen MNC. Tentu saja yang pertama misalkan kedaulatan nasional, dia tidak bisa macam-macam. Ada banyak peraturan dan segala macam itu yang mengatur tentang kedaulatan nasional yang harus dia penuhi. Contohnya misalkan pada saat 17 Agustus mengadakan hari libur, padahal ketika berbicara tentang itu di suatu negara lain juga dia tidak libur dan sebagainya. Nah, itu harus dipenuhi oleh beberapa MNC itu. Ada kondisi ekonomi nasional. Sekarang kita sedang melemah kondisi ekonominya. Bagaimana MNC melakukan hal itu? Walaupun bukan hanya Indonesia saja yang terdampak, tapi seluruh dunia terdampak akan hal ini. Bagaimana MNC mengaturnya? Lalu ada nilai dan kelembagaan nasional yang tidak bisa dilepaskan. Mungkin KKN kita ya, KKN itu kolusi dan nepotismenya, maksudnya hubungan kekeluargaan kayak gitu itu perlu nilai-nilai ya, dan itu perlu ini kan. Ada revolusi industri dan jarak geografis. Indonesia memiliki jarak geografis antara satu pulau dengan pulau yang lain itu cukup jauh. Misalkan perusahaan Coca-Cola itu dari pabriknya yang ada di Semarang itu ingin mengantar kemana kayak gitu kan, jadi itu harus dipikirkan juga. Lalu wilayah dan penduduk, kepadatan wilayah dan penduduk. Oke. Nah, ini paling tidak ada alasan kenapa perusahaan membentuk MNC itu ya. Karena MNC itu menurunkan dan menghilangkan biaya transportasi yang tinggi, tentu saja berpartisipasi dalam ekspansi pasar yang pesat di luar negeri dan memberikan keterampilan teknis dan desain dan pemasaran di luar negeri. Dan tentu saja yang paling terakhir adalah untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Setelah biaya-biaya tadi dipangkas ya, apa tadi namanya, biaya transportasi yang tinggi, yang dikata barang-barang luar negeri itu dibawa ke sini kan biaya transportasinya besar. Lalu berpartisipasi dalam ekspansi pasar yang luar negeri dan juga memberikan keterampilan teknis dan desain pemasaran di luar negeri, dia juga meraih keuntungan yang besar. Itu saja, itu jelas sekali. Karena memang dia berniat untuk ekspansi ke luar negeri, juga harus mempersiapkan berani mempersiapkan resiko dan juga keuntungan yang besar kemudian hari. Lalu yang selanjutnya adalah keuntungan perusahaan berskala besar. Ya, keuntungannya adalah memungkinkan menerapkan spesialisasi divisi dan personalia, semakin murah biaya produksi, memiliki akses untuk dana investasi yang lebih besar dengan bunga yang rendah dan cenderung lebih permanen. Ini keuntungan berskala besar. Di berbagai daerah memiliki beberapa peraturan sendiri-sendiri ya. Ini memiliki dana investasi yang lebih besar dengan bunga yang rendah, itu salah satunya kalau dia masuk ke negara-negara berkembang begitu ya. Dan biasanya dia di sana cenderung lebih permanen. Semakin murah biaya produksinya pun juga mempengaruhi hal itu. Nah, ini kerugiannya. Tapi kerugiannya juga ada kerugiannya nih. Terciptanya konsentrasi ekonomi yang lebih rawan yang berlebihan, rawan untuk disalahgunakan. Kondisi kerja yang kurang manusiawi, dan akibat besarnya organisasi, keputusan yang diambil cenderung lebih lambat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Nah, begitu. Apalagi perusahaannya harus minta persetujuan dari pusat, Nah, itu dia pasti akan lama begitu ya. Lebih lambat dalam mengambil keputusan, contohnya gitu ya. Kondisi kerja yang kurang manusiawi ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu. Ini nanti dibaca saja. Ini adalah tahap perkembangan persaingan ya. Ada tahap 1, pertama itu adalah melihat kekuatan faktor-faktor industri produksi. Dia akan melihat faktor-faktor produksi apa yang ada di suatu negara itu. Lalu kekuatan investasi ketika mau masuk ya ke dalam sebuah pasar tertentu, kuat nggak dia investasinya. Lalu terus habis itu
kuat nggak dia dalam berinovasi, barang yang mereka ini kan merupakan barang yang dicari banyak orang atau tidak sih gitu. Dan yang terakhir adalah kekuatan kesejahteraan, mampu nggak dia mensejahterakan masyarakatnya. Nah ini adalah variabel-variabel penting ya dalam lingkungan internasional. Ada ekonomi, teknologi, hukum politik, sosial budaya. Nah ini perlu diperhatikan oleh perusahaan yang mau masuk ke dalam MNC tadi, ke suatu negara. Selanjutnya adalah pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan internasional ya. Di sini ada keunggulan teknologi, nama dagang yang kuat, keunggulan pemanfaatan skala produksi, kemampuan untuk pengamatan produk atau jasa yang unggul, eksekutif internasional yang unggul. Nah ini kekuatan dan kelemahannya, dia unggul nggak dalam teknologinya, punya nama dagang yang kuat atau tidak di skala internasional itu, dan punya keunggulan pemanfaatan skala produksi nggak dia. Nah ini adalah perlu diperhatikan oleh eksekutif yang ada di suatu perusahaan. Oke, dan ini yang terakhir adalah ini yang terakhir adalah tentang pengamatan tadi, kekuatan dan kelemahan internasional tadi. Dan ini yang terakhir adalah isu internasional dalam perumusan strategi, analisis portofolio internasional ya, dan strategi internasional yang umum digunakan. Nah itu ada dua ini, dan ini menjadikan kita bahan diskusi di pertemuan kali ini ya. Nanti adalah bagaimana sih analisis portofolio internasional itu gitu ya. Nanti tolong dikasih di kolom komentar bagi kawan-kawan tentang analisis portofolio internasional. Lalu strategi internasional apa yang sebaiknya digunakan perusahaan? Apakah mengekspor jadi dengan total biaya yang besar, atau memberikan lisensi saja kepada beberapa perusahaan yang ada di sini, atau joint venture, atau bahkan mengakuisisi sebuah perusahaan gitu ya. Terima kasih, ini sudah terlalu lama videonya. Nanti kita lanjutkan di kolom diskusi begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.